Saudara bisa terancam, pekerjaanmu digantikan orang, posisimu diambil, tapi orang yang keamanannya bukan dalam pekerjaan tapi dalam Tuhan, Anda tetap bisa rileks maju ke depan. Karena saudara tahu yang membuka pintu bukan bos, tapi yang membuka pintu adalah Tuhan. Nah, hari ini saya memberikan kepada saudara 4 warning. Bagaimana mati terhadap diri sendiri. Dan bagaimana saudara bisa menerapkan ini di dalam kehidupan saudara masing-masing. 1 Raja-Raja pasal 21 dari ayat yang pertama. Saya itu lagi kagum sama seorang hamba Tuhan yang namanya Nabot. Orang ini gak melakukan banyak, tapi orang ini dahsyat saudara. Karena kematiannya penghakiman datang ke rumah Ahab dan termasuk kepada Isabel. Karena kematian seorang namanya Nabot. Saudara dan saya orang benar. Kalau saudara dan saya orang benar, kehidupanmu itu akan menjadi ukuran Tuhan terhadap dunia. Saya contoh. Ada kalanya saudara dan saya diizinkan oleh Tuhan melewati masa yang gak enak. Tapi karena ada saudara, bagaimana saudara diperlakukan, bagaimana saudara dinilai oleh dunia, kebenaran saudara menjadi tolak ukur Tuhan. Karena ada saudara, maka dia menghakimi orang fasik. Kenapa ada orang fasik, ada orang benar? Jadi kalau saudara ngerti ini, waktu saudara dikucilkan, Anda lagi dirampas haknya, gak usah protes, gak usah kebakaran jenggot. Sebab Tuhan yang memiliki hidupmu, dia berdaulat. Nabot gak bikin apa-apa, mati loh. Dan di sini saya mau saudara lihat ada 2 pribadi. Satu yang namanya Nabot, satu namanya Raja Ahab. Karena Nabot penghakiman masuk ke keluarga Raja Ahab. Hanya karena Nabot hidup benar di hadapan Tuhan. Dan hari ini saya mau saudara lihat ada fase 4. Di mana kita harus mati terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kalau kita gak belajar mati terhadap diri kita sendiri. Apa yang kita hadapi? Yang kita hadapi bukan hari esok penuh dengan kehidupan Tuhan. Tapi kita menghadapi yang namanya kematian. Kematian karena ulah sendiri. Kematian karena Kristus membawa kehidupan. Kematian karena diri sendiri tetap membawa kepada kematian. Saudara lihat di 1 Raja-Raja 21 ayat yang pertama. Alkitab berkata, sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, tolong dicatat. Nama Nabot artinya berbuah. Setiap orang percaya ditetapkan Tuhan supaya berbuah. You have to be fruitful. Jadi Tuhan tuh gak anti sama berkat, tolong dicatat. Karena berkat datangnya dari Tuhan. Karena berkat punya tanggung jawab, berkat punya tujuan. Kalau ada orang bilang Yesus pas di bumi miskin, tolong suruh baca Alkitab ulang. Yesus tidak pernah miskin. Apa sih kemiskinan? Tidak memiliki dan kekurangan. Yesus tidak kekurangan. Apa yang dia tidak miliki adalah karena memang dia secara intensional tidak miliki. Kemiskinan bukan apa yang kamu miliki atau tidak. Kemiskinan adalah waktu saudara dan saya gak ngerti sumber, gak punya resource. Saudara bisa punya banyak tapi tidak terlihat kaya. Tapi orang yang tidak terlihat kaya belum tentu tidak kaya. Sadar itu. Jadi kalau ada orang bilang Yesus miskin, ikuti gaya hidup. Tolong baca ulang, Yesus tidak miskin. Gimana bisa miskin raja segala raja? Today, he's in heaven loh. Dan dia kasih kunci. Supaya kamu ngerti berkat itu apa, berhasil itu apa. Supaya selama tinggal di bumi, kehendak Bapamu di sorga bisa terjadi lewat hidupmu. Nabot, fruitful. Nomor 2, dia adalah orang Yisrael. Masih ayat yang pertama. Yisrael di bahasa Ibraninya artinya ditanam oleh Tuhan. Saudara bisa kaya tapi gak ditanam oleh Tuhan. Anda bisa punya sesuatu tapi bukan tanaman Tuhan. Nabot berhasil, berbuah, berkembang. Tapi yang paling penting, dia adalah tanaman Tuhan. Dia tahu fungsinya. Dia tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Bukankah itu kaya? Banyak orang punya materi, tapi di tempat yang salah, dengan orang yang salah, dan pada akhirnya tidak menggenapi rencana Tuhan. Saudara punya kekayaan untuk hal yang tepat, di tempat yang tepat, bersama orang yang tepat, di waktu yang tepat. Itu kekayaan yang lebih dalam dari sekedar materi yang Anda dan saya miliki.
Nabot fruitful. Dia ditanam oleh Tuhan. Di mana kebun anggurnya? Di samping istana Ahab, Raja Samaria. I see a prophetic picture bahwa Tuhan selalu menempatkan anak-anaknya untuk bersanding dengan dunia. Saudara tahu Raja Ahab adalah raja yang fasik. Untuk menjadi seseorang yang melakukan kehendak Tuhan, gak perlu jadi orang lain, gak perlu jadi raja, gak perlu posisi, gak perlu jabatan. Hanya saudara perlu in the right place, at the right time, with the right God. Kebun anggur Nabot persis di sebelah istana Ahab. Ayat yang kedua, menarik nih. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya ku jadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Ayat yang ketiga. Look at this man of God. Lihat seseorang yang namanya Nabot. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Poin nomor 1, saya minta saudara catat baik-baik. Jangan kompromi. Saudara bisa gak jaga warisan imanmu? Ditawarin kerjaan, ditawarin bisnis, ditawarin duit, ditawarin pacar, calon istri, calon suami. Tapi itu menarik kamu dari kehendak Tuhan. Belajar say no. Kalau saudara gak ngerti batasanmu, saudara bisa jual Yesus hanya supaya batasanmu semakin lebar loh. Berapa banyak karena pekerjaan Anda tinggalkan janjimu? Nabot is a champion. Dia gak lakukan sesuatu yang kelihatannya wow. Apa yang dia lakukan? Sebagai seorang anak, sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, sebagai seorang pengikut Tuhan, Nabot learn untuk berkata no. Kalau saudara dan saya gak puas, dan saudara dan saya selalu mengejar better job. One day waktu saya lagi ngerenungin ayat ini, Tuhan bilang, better can become bitter. Bilang, gue tawarin, hey, jadi kebun sayur. Berapa banyak orang yang menukar kebun anggurmu demi kebun sayur? Kamu tukar destiny Tuhan demi hidup lebih nyaman. Kamu tukar warisan ilahi demi supaya kamu bisa menyenangkan hati orang lain. Kalau saudara ngalamin freedom in boundaries, learn to die to self. Yang pertama harus belajar mati. Don't compromise. Iblis kalau nawarin sesuatu gak mungkin lebih jelek. Lanjut. Lalu masuklah Ahab dalam istananya dengan kesal hati, gusar. Nih lihat perbandingannya. Orang kalau gak pernah puas, orang kalau kayak bayi, gak dikasih Tuhan ngerengek, gak dapat yang dia mau, komplain, kepahitan, putus asa, malas ke gereja. Ya tuh. Raja loh. Tapi sifat kayak bayi, gusar. Kesel. Karena Nabot bilang, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya, menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lihat tuh, orang kalau tantrum, pengen semua orang tahu dia lagi tantrum. Mogok, exit WhatsApp group. Disuruh pelayanan, saya gak usah. Children. Nih. Saudara punya attitude yang gak mati terhadap diri sendiri. Eng. Ayat yang kelima. Siapa yang masuk? Jezebel. Oh, Jezebel tuh bisa nyium. Kamu lagi kepahitan. Oh, kamu lagi kepahitan. Tahu gak saudara gimana Jezebel bisa kerja di gereja lokal? Pastor gak pilih kamu ya.
Udah berapa lama di gereja, Bu? Kalau ibu doa saya rasakan ada urapan, Bu. Ibu mungkin gak di-appreciate di sini. Jezebel can smell orang yang gak puas. Kamu idenya kan gak pernah diambil. Ya, emang sih. Pastor kita memang orangnya gak bisa diomongin. Pertama, pindah aja ibadah sore, jangan ibadah satu. Orangnya gak asik di ibadah satu. Jezebel is working. Jezebel bilang, coba ayatnya muncul. Dia berkata, apa sebabnya hatimu kesal? Oh, Jezebel kalau ngomong saudara, dia ngomongnya kenapa kamu gak mau makan? Kalau saudara gak belajar mati sama diri sendiri, yang saudara selalu cari adalah orang yang sepertinya bersimpati. Saudara tahu setan juga bisa bersimpati. Setan punya empati. Karena dia maunya belakangan. Gua senengin dulu, ikut jalurku. When the time comes, bam, I strike you. Coba catat yang nomor 2. Nomor 1, jangan kompromi. Bagaimana mati dalam diri sendiri? Nomor 2, jangan takut. Itu penting. Banyak orang kan kandas dengan ketakutan. Takut ngecewain orang, takut pemimpin gak suka, takut istri marah, takut anak marah. Don't fear. Ketakutan bukan perasaan, ketakutan roh. Mau belajar tentang pernikahan? Jangan jadi istri kayak Jezebel. Suami ngambek lu ladenin. Istri ngambek lu ladenin. A good husband and wife akan mengingatkan satu sama lain untuk terus memilih yang benar di mata Tuhan. Hari ini tolong sadari apa yang kau sedang ketakuti. Ini Nabot ngomong sama raja, punya gua, lu mau kasih duit lebih, lu gak seneng sama gua. Ahab itu marah loh. Kira-kira Nabot tahu gak kalau Ahab marah? Dan yang dibuat marah sama Nabot bukan orang biasa. Yang dibuat marah sama Nabot adalah orang yang punya hak atas hidupnya. Nabot tetap berkata, no. Don't fear. Hari ini menjadi orang percaya yang saudara bisa merdeka di dalam keterbatasan. Jangan takut akan masa depanmu. Jangan takut kekurangan. Jangan takut kehilangan. Orang yang punya kemerdekaan, saudara bisa terancam, pekerjaanmu digantikan orang, posisimu diambil, tapi orang yang keamanannya bukan dalam pekerjaan tapi dalam Tuhan, Anda tetap bisa rileks maju ke depan. Karena saudara tahu yang membuka pintu bukan bos, tapi yang membuka pintu adalah Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ayat yang selanjutnya, 2 lagi. Lalu jawabnya, nih. Makanya kalau suami istri curcol, perhatikan kok curcol itu apa. Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yizrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Lihat jawabannya Jezebel ayat yang ke-7. Alkitab berkata, next verse, ayat yang selanjutnya. Kata Isabel, bukankah engkau sekarang raja atas Israel? Nomor 3, jangan manipulasi kerohanianmu. Jezebel bilang, lu kan raja. Do you know banyak orang manipulasi Tuhan? Gimana sih cara kita manipulasi Tuhan? Berkati saya dulu, baru saya melayani. You are manipulating God. Saudara imamat yang rajani bukan? Yes. Saudara pilihan Tuhan bukan? Yes. Saudara anak raja bukan? Yes. Tapi kalau posisimu di dalam Kristus, sebagai imamat yang rajani, anak raja, kekasih Kristus, Anda gunakan dan pakai untuk kepentinganmu sendiri, Anda sedang memanipulasi Tuhan. Gimana orang manipulasi Tuhan? Kalau Anda mogok melayani, mogok berdoa, mogok cari Tuhan hanya karena emosi, berarti yang berkuasa atas hidupmu bukan Tuhan tapi emosimu. Oh, ini butuh latihan, saudara. Dan Jezebel berkata, lu raja, pakai otoritasmu. Kamu bisa lakukan apa saja yang kamu mau. Tahu gak ya Jezebel? Kelihatannya kayak istri sayang sama suami. Apa yang Jezebel katakan? Bergembiralah, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel. Keren gak tuh Jezebel?
Saudara tahu, tidak semua pintu, tidak semua promosi, tidak semua tawaran itu datangnya dari Tuhan. Tidak semua yang kelihatannya baik datangnya dari Tuhan. Saudara mau tahu bagaimana Isabel melakukan manipulasinya? Coba ayat yang selanjutnya. Ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja. Look at that. Orang yang suka manipulasi, orang yang pakai manipulasi iman, Anda melegalkan segala cara, Anda melegalkan kasih karunia yang salah untuk membenarkan sesuatu hal yang tidak benar. Semua yang dilakukan Isabel penipuan. Dia pakai meterai raja, dia pakai surat atas nama raja, mengirimkan surat itu kepada tua-tua, pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Lihat ayat ke-9, parah nih. Dalam surat itu dituliskan demikian, maklumkanlah. Kamu bisa jadikan puasa untuk memanipulasi Tuhan, kamu gak berpuasa. Oh. Berapa banyak orang kecewa? Saya sudah doa puasa 40 hari. Saya sudah puasa 40 hari. Kenapa anggota keluarga saya gak sembuh? Saudara gak puasa supaya orang sembuh. Saudara puasa untuk ada di kaki Yesus. Saya sudah rajin memberikan dan mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan. Kenapa Tuhan masih izinkan bisnis saya minus? Saudara mau tahu Isabel ngomong apa? Fasting, so rohani. Saudara tahu apa yang dilakukan terhadap Nabot? Karena memegang teguh imannya. Saudara dan saya sadar gak? Dari tadi 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai 12. Paulus berkata, aku tiap hari ketemu maut supaya kamu hidup. Aku sengsara for Christ. Saudara tahu apa yang terjadi sama Nabot? Mati loh. Mati karena apa? Difitnah dan dibunuh. Ayat yang 10 sampai 11. Suruh jugalah 2 orang Dursila duduk menghadapinya. Dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan engkau telah mengutuk raja dan Allah, sesudah bawalah dia keluar. Lempari dia dengan batu sampai mati. Saudara tahu imanmu yang dijaga dengan integritas. Bukan berarti Anda menjaga integritas gak ketemu dengan yang gak enak. Orang skeptik kan berkata, ngapain punya hati yang teguh, gak ditolong juga sama Tuhan. Tapi Nabot menjaga integritasnya sampai titik darah penghabisan. Yang ironis saudara, di 1 Raja-Raja 18, api baru turun dari langit, 1 negara baru bertobat loh. Tapi ternyata rakyat bertobat, pemimpin belum tentu bertobat. Nabot kehilangan nyawa. Are you ready untuk kehilangan nyawamu demi Yesus? Dia sanggup tolong gak? Yes. Dia sanggup menyediakan gak? Yes. Karena semua pertolongan dan penyediaan Tuhan ada maksudnya. Nah kalau saudara dan saya yang menjadi kepentingan Tuhan dalam hidup kita sudah selesai. Meskipun gak ditolong. Aku gak nyembah. Kalau Tuhan masih punya kepentingan. Kalau kamu perlu muncul di dalam perapian. Seperti yang dialami oleh Hanaya, Mishael dan Azaria. You show up. Kalau kamu gak datang pun, let me burn di dalam perapian. Karena hidupku milik Tuhan. Itu orang yang hidup di dalam kemerdekaan. Meskipun terbatas. Saudara jangan takut kalau Tuhan masih punya kepentingan. Dia gak akan meninggalkan saudara. Tapi dalam waktunya seperti Nabot. Dia gak ditolong. Tapi sampai detik terakhir. Dia tidak menyerahkan yang menjadi milik pusaka dan warisannya. Coba lompat buat saya ke ayat yang ke-19. Poin yang paling terakhir. Ingat. Jangan kompromi. Jangan takut. Jangan manipulasi imanmu. Jangan manipulasi ibadahmu. Jangan manipulasi pengabdianmu kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan. Di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. Coba sebelum ayat yang ke-19. Ayat yang ke-15 dulu. Ini poin yang nomor 4 nih.
Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangun, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Ayat yang ke-16, 17, 18, baru ngerti ayat yang ke-19. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Ayat 17 dan 18. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu bunyinya. Ayat 18. Bangunlah, pergilah menemui Ahab. Yang ditemui Ahab bukan Isabel, raja Israel di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Pesan Tuhan datang karena yang diperlakukan terhadap Nabot. Ayat 19. Baru firman Tuhan datang, demikianlah beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh. Yang bunuh siapa? Isabel. Yang disalahin siapa? Ahab. Nomor 4. Jangan jadi orang Kristen yang ignorant. Ahab gak peduli gimana rakyatnya mati. Yang penting saya dapat yang saya mau. Yang disalahin Tuhan bukan Isabel. Yang disalahin Tuhan siapa? Ahab. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Setiap hal yang saudara dan saya alami yang tidak benar di mata Tuhan, jangan khawatir. Sang hakim yang adil pasti selalu membela. Tapi bagian kita saudara, learn to die to self. Pesan saya kepada saudara hari ini, jangan kompromi. Karena uang, karena jabatan, karena tahta, karena sesuatu yang Tuhan bisa sediakan, yang Tuhan bisa berikan, tapi caranya bukan cara Tuhan. Nomor 2, don't fear. Ketakutan itu roh. Ketakutan bukan perasaan. Dan berapa banyak orang akhirnya berlutut kepada ilah lain karena takut. Nomor 3. Jangan manipulasi imanmu. Hari ini coba cek, kenapa saya ibadah? Kenapa saya memberi? Kenapa saya melayani? Kalau saudara memberi atau melayani takut Tuhan marah, saudara masih terkutuk. Saudara memberi bukan karena ketakutan Tuhan gak berkati. Saudara memberi, Anda melayani, Anda berkorban, Anda mengampuni, Anda mengasihi. Nomor 1, karena saudara mengasihi Yesus. Orang yang melakukan karena ketakutan sama orang yang melakukan karena mengasihi, dampaknya beda. Nomor 3, jangan manipulasi imanmu. Orang yang manipulasi imannya jago debat. Tuhan gak pernah ngajarin kita jadi orang jago debat. Karena kebenaran gak perlu diperdebatkan. Kebenaran akan membuktikan dirinya sendiri. Berapa banyak orang mati karena kebenaran. Dan akhirnya jadi martir. Sampai hari ini para martir dibela oleh Tuhan. Karena darah mereka yang tertumpah. Maka lawatan Tuhan terjadi di sebuah kota. Tuhan gak mungkin ngutang. Nabot martir. Tuhan diam gitu? Enggak. Darah Ahab, darah Isabel diinjek dan dijilat sama anjing. Karena Tuhan gak bisa berhutang. Karena dia adalah Allah yang benar. Yang paling terakhir nomor 4. Tidak ada orang Kristen yang bisa berkata, aku gak tahu. Kenapa setiap orang Kristen harus jadi dewasa dan bertanggung jawab untuk imannya sendiri? Karena yang menjadi keputusan saudara, yang menjadi pilihan saudara, tidak tergantung karena keadaan dan situasi atau siapa yang berbicara dari luar. Barang siapa mengenali siapa dirinya di dalam Kristus, maka keputusanmu bukan karena dipaksa oleh karena keadaan. Tapi saudara berserah kepada Tuhan karena jalanmu ditetapkan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. There is freedom in limitations. Kalau enggak, saudara akan seperti Ahab. Enggak puas, mengingini yang bukan bagianmu, melegalkan segala cara, keluarga berantakan, dan apa yang datang saudara? Penghakiman dari Tuhan. Tapi seseorang yang seperti Nabot,
Mungkin milik pusaka Nabot dibandingkan tawaran Ahab gak ada artinya. Tapi seseorang yang berkata, yang menjadi kepercayaan Tuhan dalam hidupku tidak akan aku tukarkan dengan apapun juga. Ada berkat, ada kelegaan, ada kelepasan di dalam keterbatasan. Amin saudara. Saya berdoa kita semua seperti Nabot, setia sampai akhir. Sebab Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang berhutang. Pengharapan kita di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Sebab Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Mari berdiri semua dalam hadirat Tuhan.